أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال المؤلف والمصنف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه. Telah berkata pengarang kitab rahimallahu taala, semoga kita mendapat ilmu dari beliau. Bermula yang di atas lah macam tu lah. Bermula dituntut ibadah daripada anak-anak yang mumayyiz seperti sembahyang dan puasa, bukan karena taklifnya dengan dia, tapi karena menggemarnya di dalam ibadah supaya beradat ia akan ibadah. Maka tiada meninggal ia akan dia insyaallah ta'ala pada ketika bulughnya. Dan bersalah-salahannya ulama adakah memadai ia dengan dakwah barang mana Rasul ada ia, dan jikalau Adam sekalipun, atau tak dapat tiada daripada dakwah Rasul, dakwah ya Rasul surah akan dia kepada manusia itu. Ya, berarti belajar tauhid ini itu diwajibkan bagi anak-anak yang sudah mencapai balik, berakal sehat, dan dia itu sudah mimpi. Maka kewajiban bagi anak bukan hanya perintah solat, bukan hanya saja perintah puasa, bukan hanya saja perintah untuk disuruh bisa ibadah, mengerjakan yang wajib, tapi menyuruh dia untuk belajar tauhid, mengenal sifat Allah, itu hukumnya wajib. Wajib bagi semua orang tua. Maka anak-anak yang sudah balik itu diwajibkan untuk memperkenalkan Allah, sifat-sifatnya, af'alnya, namanya, dan segala sesuatu tentang diri Allah Subhanahu wa taala. Itu wajib bagi orang tua untuk mengajarkan anak jika dia sudah balik. Tapi terkadang ada anak yang dia belum balik. Posisi anak itu masih mumayyiz. Mumayyiz itu artinya anak-anak yang belum balik, tapi dia sudah tahu mana yang benar, mana yang tidak, mana yang haram, mana yang halal, mana yang makruh, mana yang mubah. Maka anak itu juga dihukumkan wajib untuk diajarkan nama Allah, tapi lebih kepada wajib agar dia bisa senang belajar tentang sifat Allah, bukan kewajiban untuk bisa mengenal Allah. Kewajiban untuk bisa mengenal Allah bagi si anak kalau sudah balik, tapi bagi mumayyiz adalah agar dia bisa lebih gemar. Gemar itu artinya senang. Nah, jadi inilah perintah para alim ulama bagi kita yang mandum urang cik, ayah, mak menyona anak, maka nak perono anak untuk mengenal Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dalam kitab Durus Samin itu, anak umur 1 atau 2 tahun itu sudah boleh diajarkan oleh orang tua untuk bisa mengucapkan nama Allah. Yang benar. Berarti anak katanya punya 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun yang kan golong balik. Tapi para alim ulama sudah menyuruh kita sebagai orang tua untuk anak bisa mengucapkan nama Allah, agar ke depan dia bisa lebih faham, lebih tahqiq mengenal Allah Subhanahu wa taala. Ya, menanjarang.
Kenapa sih ilmu tauhid ini harus seperti itu modelnya? Karena ilmu tauhid seperti mana yang sudah kita bahas pada pelajaran yang lalu, ilmu tauhid ini adalah ilmu dengan bahasa Arabnya rating, ya. Rating tertinggi, fadilah yang paling tinggi di antara ilmu yang lain. Ilmu yang Allah ciptakan di dunia ini banyak. Ilmu fikih, ilmu tasawuf, ilmu matematika, ilmu fisika. Tapi ada ilmu yang paling tinggi, yang itulah ilmu yang kita pelajari malam ini, ilmu tauhid. Karena menyoba matematika ayah, kita tanya menyoba orang tanya sa tambah dengan limong, hana dosa tu, hana dosa. Musuh gurai tanya ubat tanya. Padut sa tambah sa limong tu, hana dosa walaupun salah kan. Tapi kalau ditanya tentang Allah, salah jawab, dosa. Kalau fikih, salah mengerjakannya, ada maaf dari Allah. Makanya dalam fikih ada istilah najis ma'fuwin, najis yang dimaafkan. Damun ma'fuwin, darah yang dimaafkan. Apalagi? Tahwilun ma'fuwin, keadaan seseorang yang dimaafkan. Fikih. Tapi kalau dalam tauhid diperketat oleh Allah, oleh para alim ulama, maka oleh karena itu wajarlah seorang anak yang belum balik, kita orang tua harus mengajari anak untuk mengenal Allah lebih dalam. Maka oleh karenanya salah dalam fikih itu diberi pahala satu oleh Allah. Kamu nak? Yang fikih kan, sebagaimana kata Rasulullah, idza ijtahada, apabila berijtihadlah seseorang, faqta'a, dan ijtihad itu salah, fa asaba, maka Allah akan berikan dia satu pahala. Ya, fikih, ya, punya tauhid juga. Maka oleh karena itu umur 1 sampai 3 tahun, 4 tahun anak diajarkan untuk mengenal nama Allah. Sunnah mau mengajari anak untuk mengenal nama Allah, nama Nabi Muhammad. Untuk menyokat tu 5 tahun, 6 tahun, 7 tahun yang kamu lain juga dan tak perlu lain. Tak perlu tu bab sembahyang, kan? Kemudian tak perlu sifat Allah, wujud, kidam, baka dan seterusnya. Setelah dia balik, maka kita ajarkan ilmunya. Wujud ilmunya apa? Kidam ilmunya apa? Baka ilmunya apa? Yang mana? Karena memang kita sekarang hidup di dunia yang serba bebas. Bebas internet, bebas globalisasi, bebas demokrasi, bebas cara pandang manusia, termasuk bebas beragama. Menyukai hidup bebas beragama, Indonesia menerima ateis, Indonesia menerima Konghucu, Indonesia menerima Buddha, menerima Hindu, kamu lihat. Cuman yang sayang katanya, orang Islam yang hanya kuat iman dihantam oleh pemikiran-pemikiran yang laginya mana? Itu bid'ah ateis. Yang bahayanya. Ketika kita dihantam oleh ideologi ateis, tak bisa menahan, iman rusak, kafir. Dan yang model-model lagi yang ayah, bek takkan hana di Acehnya, kana yang katre. Seperti kasus di Ulai Karing, ditemukan ajaran baru namanya Milata Abraham, ya. Nanti ingat kan? Ilun teringat masa lun kuliah, lun baca berita koran, ditemukanlah ajaran bernama Milata Abraham. Di Ulai Karing, segelintir mahasiswa ditangkap dan disyahadatkan kembali. Apa yang diajarkan oleh Milata Abraham? Salah satunya mereka mengajarkan solat tak perlu lagi ruku, sujud yang tidak, yang penting niat. Waktu dia tanya, pakai niat, 4 hadis. Hadisnya innamal a'malu binniat, habis. Nampak surah Al-Halim mudah-mudahan tu.
Yang payah tanya pula awaknya. Urang drona munyo sembayang hana pakai nit, nata. Ana urang drona munyo rukuk sujud yang tidak duduk antara dua sujud. Sengaja menan hana pakai nit, nata. Nata munyo menan bahawa solat yang penting niat. Munyo menan berarti kita tak duduk orang kopi, wate katruk lohor, sengaja lum sembayang lohor kerana Allah Taala. Tahu deh. Nyan ajaran milata Abraham tunggu. Kita dihantam oleh ideologi-ideologi yang bisa membuat iman kita itu terkikis, rusak, hilang, selesai. Ya, maka oleh karena itu nanti timbullah pertanyaan-pertanyaan tauhid yang sulit dijawab. Seperti orang bertanya, sebesar apakah Allah itu? Allah bisa enggak mengangkat yang besar tapi Allah tak bisa mengangkatnya. Timbul lagi pertanyaan di mana Allah? Timbul lagi pertanyaan bagaimana memahami hadis bahwa Allah itu sakit dan seterusnya. Maka oleh karena itulah para alim ulama duduk bersama-sama musyawarah membuat metode untuk mengenal Allah lebih dekat. Yang kedua metode yang disebut itu sebagai metode ilmu sifat aqaid 50 punya bahasa katanya orang Aceh. Dan aqaid 50 ni lom baca dalam kitab dalam buku Sunnah Horgonya. Bukunya hanya pulau di Aceh nengku. Lom baca di pustaka DPR. Di pustaka DPR-nya na perubuh naskah Aceh yang hanya pulau inai budu. Maka lom baca, saya bacalah satu buku bernama Aceh, ditulis oleh Sunnah Horgonya. Salah seorang orang yang pandai untuk membuat Aceh ini hancur lebur. Dia menulis, dia masa dia hidup dia tulis adat orang Aceh kiban, orang Aceh menyujak bet, pergi pakai baju model apa, dipat bet, berbalai, mana ditulis. Sehingga lu baca bab jilid sa ditulis oleh Sunnah Horgonya, salah satu ilmu yang dipelajari wajib bagi orang Aceh adalah sifat aqaid 50. Itu ditulis oleh Sunnah Horgonya langsung. Berarti urang nek kita nyawai, cik kita nyawai, ilmunya ilmu paling wajib. Ya, benar. Itu sudah ditulis oleh Sunnah. Maka oleh karena itu jemaah dirahmati oleh Allah, nyo getanya wajib belajarnya untuk mengantisipasi. Karena ke depan kita akan menemui ideologi lebih sulit, lebih parah sehingga terkikis. Peduboh ke ajaran yang kana di Aceh, kana Syiah di Aceh, milata Abraham kana ada. Idih watel tsunami kana dicalang. Deh kalimat la ilaha illallah nalom zikir king of day. Munan zikir. Kitanya la ilaha illallah, la ilaha illallah. Awaknya ana king of day. Jadi bek tak kunjung hana sang nuku di Aceh mentang murni Ahlussunnah. Hana. Muncul. Nah, maka oleh karena itu jemaah dirahmatillah Allah, mengantisipasi ideologi bebas seperti itu, caranya adalah mengajarkan anak untuk lebih memahami Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana caranya? Umur 1 sampai 3 tahun ajarkan nama Allah. Umur 3 sampai 6 tahun ajarkan nama sifat Allah. Umur 10 nanti sampai ke seterusnya ajarkan ilmunya kepada anak-anak. Ilmu ijmali, mentang tengok ya. Ilmu ijmali dan tafsili. Nah, dan seterusnya. Maka oleh karena itu di sini para alim ulama mewajibkan mengajarkan anak untuk belajar tauhid. Ya, bermula qaul yang sahih itu yang kedua, yakni qaul yang berkata tak dapat tiada daripada dakwah Rasul yang tertentu menyampaikan risalah itu kepada mereka itu, bukan barang mana Rasul, seperti qaul yang pertama. Dan atas qaul yang kedua itu maka ahlul fitrah itu lepas mereka itu daripada neraka, dan jika mengubah oleh mereka itu dan menukar oleh mereka itu dan menyembah oleh mereka itu akan berhala sekalipun. Dan apabila engkau ketahui akan ahlul fitrah lepas mereka itu daripada neraka, niscaya engkau ketahuilah akan bahwasanya dua ibu bapa Nabi sallallahu alaihi wasallam
lepas keduanya daripada api neraka, karena keduanya itu daripada ahlul fitrah. Ya, benar. Bagaimana sistem berdakwah? Apakah dakwah itu bagaimana yang dikatakan dalam kitab ini tentang harus berdakwah bagi orang yang belum mengetahui? Sistemnya adalah dengan cara yang Nabi sampaikan atau dia suruh cari sendiri. Kewajiban bagi kita mencari, kewajiban bagi guru memberi. Disinilah berbeda pendapat ulama, mana yang lebih wajib, gurukah yang memberi atau kita yang mencari. Benar? Maka oleh karena itu para alim ulama berkhilafiyah, kalau begitu murid yang mencari. Ada yang berpendapat guru yang memberi. Nah, maka ini yang babnya hana masalah. Berarti menyomenan nengku bek tacok salah sabo, tacok berdua je, berdua wajib. Guru payah trum, murid payah jak. Nyaman tak? Gimana kan? Ya. Kemudian di sini ada dibahas tentang fitrah, ahlul fatrah. Jadi ahlul fatrah itu adalah orang yang belum sampai nabi. Kenapa ini dibahas? Karena ini khilafiyah ulama. Ada satu golongan yang hidup di masa fatrah. Masa fatrah itu antara Nabi Isa diangkat oleh Allah sampai masa Nabi Muhammad. Menurut ahli sejarah, masa itu 500 tahun. Nabi Isa diangkat, maka setelah itu tak ada nabi lain. Ada nabi lain. Nyantru bak masa Nabi Muhammad. Masa antara Nabi Isa dan Nabi Muhammad yang ada nabi, nyan masa dia 500 tahun. Itu yang disebut dengan ahlu fatrah. Pertanyaannya adalah, masa fatrah itu bagaimana berdakwahnya? Sedangkan masa itu tak ada nabi. Sedangkan masa itu tidak ada rasul. Di sini juga berbeda pendapat ulama. Seperti tadi, ada yang ulama berkata masa fatrah tetap orang harus mencari dengan akalnya, mencari Tuhan. Ada yang berpendapat tidak payah mencari Tuhan karena tak ada nabi. Sama juga mencari Tuhan dengan akal tak nampak karena tidak ada wahyu. Khilafiyah. Nah, maka oleh karena itu di sini ada pendapat ulama berkata bahwa masa fatrah itu masa bebas. Nabi Isa diangkat, sama laginya Ashabul Kahfi. Ashabul Kahfi itu dikenal sebagai kelompok yang pernah tidur 306 tahun, 309 tahun. Jadi dia itu hidup pada masa Dakyanus. Dakyanus itu seorang raja zalim. Dia memerintah dengan zalim, sama seperti Fir'aun, menganggap diri sebagai Tuhan. Jadi di istananya itu panjangnya 1 farsah. 1 farsah itu 5 kilo. Dakyanus adalah raja zalim yang menghambur-hamburkan harta. Semua piringnya itu terbuat emas, perak. Kerajaannya panjangnya 1 kilo, 5 kilo 1 farsah. Tempat tidurnya 80 meter. Tempat tidur Dakyanus 80 meter, panjangnya, lebarnya 40 meter. Maka dia memerintah dengan kezalimannya, dia menyiksa orang, lalu dia menyuruh orang untuk menyembah dirinya. Maka ketika itu ada salah satu menteri yang bernama siapa menterinya itu? Menteri yang dipercaya oleh Dakyanus sebagai menterinya. Saya dah lupa siapa namanya. Kemudian beliau berangkat untuk meninggalkan raja itu dan tertidurlah di dalam gua. Menurut riwayat 3 orang, menurut riwayat 6 orang, menurut riwayat 7 orang.
Dan tidak ada yang tahu berapa jumlah dalam gua yang tertidur selama 306 tahun, 9 tahun tadi. Maka singkat cerita, Ashabul Kahfi ini hidup sebelum 200 tahun Nabi Isa diutus oleh Allah. Saya mau cerita bahwa Ashabul Kahfi ini hidup antara sebelum fatrah dan masa fatrah. 200 tahun sebelum Nabi Isa diutus, maka Ashabul Kahfi sudah hidup. 100 tahun setelah masa itu, maka hidup Ashabul Kahfi. Masih hidup Ashabul Kahfi. Maka mereka masuk ke masa fatrah. Dan tak lama hidupnya karena mereka dimatikan oleh Allah langsung. Karena masa Nabi Isa mereka sudah mulai dipuja-puja seolah-olah sebagai Tuhan, dipuji-puji karena hidup 300 tahun. Maka mereka minta kepada Allah, ya Allah, matikanlah kami saja agar tidak terjadi kekafiran lebih dalam. Maka dimatikan, semua habis. Nah, termasuklah yang hidup masa fatrah itu ayah dan ibu baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ayah Nabi, ibu Nabi itu bukan ahli neraka, tapi hidup pada masa fatrah. Siapa yang mengatakan itu? Imam Abu Hanifah. Imam Abu Hanifah dalam sebuah kitab Syarah Aqidatul Awam, Imam Abu Hanifah berkata bahwa mak dan ayah Nabi nyan adalah ahli surga, bukan ahli neraka. Man menang dengku. Kadang naurun tanya na sabu hadis baginda Rasul, seseorang datang kepada Nabi bertanya, aina abi? Ayahku di mana Nabi? Finnar, ayahmu dalam neraka. Maka Nabi berkata, abuka wa abi, ayahmu dan ayahku itu juga dalam neraka. Kalaulah ayah dan mak Nabi itu hidup masa fatrah, bagaimana maksud hadis Nabi yang Nabi berkata ayah saya dalam neraka? Ternyata ditusuri oleh ahli hadis, salah satunya oleh ahli hadis Imam As-Suyuti dalam kitab beliau Rasailus Suyuti. Beliau teliti, ternyata maksud Nabi ayah beliau masuk neraka itu bukan Abdullah, tapi Abu Talib. Makanya Nabi memanggil Abu Talib bukan Ammu Talib, Abu Talib. Ya Abu Talib. Padahal Rasulullah dengan Abu Talib itu kan paman. Kemudian Rasulullah neken bak paman Ammun, bahasa Arab Ammun itu kan paman. Berarti Ammu Talib. Tapi kon menang. Karena Nabi sudah hidup dengan Abu Talib seperti ayah sendiri, maka Nabi menganggap itu ayahnya. Dipanggillah ya Abu Talib. Wahai Abu Talib. Nah, inilah yang sebahagian saudara kita menganggap ayah Nabi dalam neraka. Maka oleh karena itu, ini tema ini yang tentang ini menjelaskan kepada kita bahwa sesungguhnya walau esok kita hidup tak ada lagi Al-Quran, besok kita hidup tak ada lagi hadis. Hadis sudah ditarik oleh Allah, Al-Quran sudah ditarik oleh Allah, maka kewajiban untuk mencari Tuhan tetap ada. Yang kenyang tujuan lenturah bono ahli fatrah itulah tadi. Para ulama tetap bersepakat, seandainya besok Quran tak ada lagi, ulama tak ada lagi, hadis tak ada lagi, kewajiban mencari Tuhan dengan akal itu tetap wajib. Cari. Walau nanti kita menemukan Tuhan itu sembahyang di depan berhala. Coba lihat. Di sini ditulis ahli fatrah menemukan Tuhan, tapi Tuhannya berhala, dia sembah. Mereka tak salah. Pakaian salah dengku, karena Nabi belum hadir, Rasul belum sampai. Dan mereka meyakini bahwa Tuhan itu berhala. Bunyong gedanya hanya. Gedanya kami meyakini Tuhan itu Allah, hanya sembah berhala. Maka ini akan terjadi. Masa fatrah akan terjadi yang kedua kali setelah nanti Al-Quran sudah mulai ditarik oleh Allah. Al-Quran tak ada lagi. Ini akan teruk masanya. Akan teruk sabuh masa Al-Quran hanale
sama lagi Nabi kun min asraris saati, ada satu tanda kiamat nanti yang salah satu tanda itu ayyurfa'al ilmu diangkat oleh Allah. Menyuikanlah Nabi Muhammad ilmu diangkat, otomatis Al-Quran menghilang. Maka kata Rasulullah, wa yathbutat juhal, saat di masa itulah akan hadir orang-orang bodoh. Maka oleh karenanya nyokuhnyo penasihat bagi dia munyo menan tengok terobak masa hanali Quran, hanali Nabi, hanali ulama, maka kewajiban mencari Allah dalam tauhid dengan akal tetap wajib cari. Walau untuk kita tak sembah bak kaya, betul benar. Kan? Munyo aja. Kita sekarang sudah sepakat Al-Quran masih ada, menyembah tetap pada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, benar ya kan? Maka oleh kerana itu nyo tanya hana trip ni karena memang nyo 2021 2021 kita hidup di 2021 awal Januari saja, dimulai tanggal 2 Januari sampai tanggal 18 Januari sudah 20 ulama meninggal. Baru-baru ini Habib tahu yang meninggalnya? Tanggai Badu kan? Kalau meninggal Habib, ya, Habib ulama sudah mulai tarik, seolah-olah Allah ingin memberi sinyal bahwa Allah sudah marah kepada orang Indonesia. Allah marah dengan orang Indonesia. Kezaliman sudah merajalela. Allah seolah-olah memberi sinyal. Bayangkan awal bulan Januari tanggal 2 atau tanggal 18 ayah 22 ulama ditarik oleh Allah. Ilun teringat sebuah hadis Nabi, tengok bak sabik bak min asraris saati, tanda kiamat itu adalah yurfa'ul ilmu, diangkat oleh Allah ilmu. Sahabat yang tanya kepada Nabi Muhammad, sahabat bertanya, ya Rasulullah, bagaimana cara Allah mengangkat ilmu? Maka Rasulullah menjawab dalam hadis sahih, caranya biqabdil ulama. Ulama diwafatkan. Wafat. Sehingga sahabat bertanya, ya Rasulullah, kalau ulama tak ada lagi apa yang terjadi? Fadallu wa adallu. Di masa itu akan terjadi masa yang sama-sama ulama bodoh akan saling sesat dan menyesatkan. Dia sesat, dia katakan orang sesat. Ini akan terjadi kan? Ini hanya traveling di mana-mana. Innallah yaqbidul ilma intiza'an yantazi'uhu minal ibad. Sesungguhnya Allah taklah menarik ilmu itu illa biqabdil ulama, melainkan Allah mewafatkan para alim ulama. Sedangkan hadis Nabi benar, min asraris saati ayurfa'ul ilmu. Salah satu tanda kiamat sudah tak lama lagi diangkat ilmu. Allah akan mulai mengangkat ilmu kan? Awal bulan Januari, bulan 2 tanggal 2 tanggal 18 22 ulama. Membanyakan meninggal ulama. Ya, maka oleh kerana itu saya teringat dengan hadis baginda Rasul, laula syuyukhan ruk'a la sabba alaikumul azab sabba. Kalau bukan karena ulama yang sujud di tengah malam meneteskan air mata, maka sungguh sejak dulu Allah sudah mengazab kalian semua. Allah menahan azabnya karena masih hadir kekasih-kekasihnya. Laula syuyukhan ruk'a, kalau bukan karena ulama, dulu Allah sudah mengazab kalian. Nah, maka oleh karenanya ayah-ayah dan tuan hormati, ulama kahanale, ulama akan mulai tinggal kitanya, ulama sudah mulai ditarik oleh Allah, maka yakinlah bahwa ke depan ada azab yang akan Allah turunkan melebihi dari azab tsunami yang kemarin. Kita minta kepada Allah mudah-mudahan kita nyohan kena. Benar? Maka oleh kerana itu mari sama-sama jangan mengintimidasikan lagi ulama. Jangan menghina ulama. Seburuk-buruk ulama berbuat buruk tetap ulama. Sebodoh-bodohnya orang berbuat buruk tetap buruk. Yang kaedah dulu. Tidak ulama nu pegat yang buruk tetap ulama. Tidak orang jahil yang anak ilmu pegat yang buruk tetap buruk. Kan benar kan?
Orang pandai membuat motor, salah, dia tahu ilmunya. Orang bodoh membuat motor, salah, dia tahu ilmunya. Makin hancur. Maka oleh karena itu, sekarang yang sedang terjadi di negeri kita adalah orang sedang berlomba-lomba untuk menghina ulama. Maka oleh karena itu, inilah maksud dari ahli fatrah tadi. Esok kita akan berjumpa dengan masa yang tak ada lagi Al-Quran, hadis, tak ada lagi ulama, maka akan kembalilah ke masa dahulu. Dan ketika itu sampai, ingat baik-baik, para alim ulama sepakat mencari Tuhan tetap harus dengan akal, wajib. Ya. Menghidupkan ia akan keduanya, kemudian daripada bangkit Nabi SAW, maka beriman keduanya dengan Nabi. Dan karena inilah berkata setengah mereka itu, Allahu Nabi-nya, apa dah baca lanjut yang syair artinya telah memberi oleh Allah Ta'ala akan Nabi itu akan bertambah-tambah kelebihan atas kelebihan, dan adalah Allah Ta'ala dengan Nabi umat kasih sayang, maka menghidup ia akan ibunya, dan demikian lagi bapaknya karena beriman keduanya dengan Nabi padahal karunia yang amat mulia, maka taslimkan olehmu, maka Tuhan yang pendiam itu amat kuasa dengan demikian itu. Dan jika adalah hadis dengan dia itu dhaif sekalipun, ada hadisnya bukan sahih, hadis dhaif, bahwa Rasulullah ketika itu meminta kepada Allah menanyakan keimanan ibunya, maka Allah membangkitkan ruh ibu Nabi, lalu beriman pada Nabi, lalu beliau wafat kembali. Tapi yang kan hadis sahih, hadis dhaif. Begitu juga Rasulullah meminta kepada Allah status ayahnya, maka Allah menghidupkan kembali ayah beliau, lalu bersyahadat dan dimatikan kembali. Itu perlu diketahui, itu hadis dhaif, bukan sahih. Walau demikian, Imam Abu Hanifah, Imam As-Suyuti, Imam As-Sakhawi, ahli hadis berkata, mak dengan ayah Rasulullah tetap bukan ahli neraka. Nyambek necok habalun, tapi necok pendapat Imam Abu Hanifah dalam kitab Syarah Aqidatul Awam. Begitu juga yang ditulis lengkap secara rinci oleh ahli hadis bernama Imam As-Suyuti. Dia tulis dalam kitabnya, namanya Rasailus Suyutiyah. Dia tulis kitab itu sengaja untuk dia memberitahu bahwa ayah mak Nabi bukan ahli neraka. Yang ahli hadis menyobat tingkat ahli hadis yang dapat nyan tak boleh orang. Benar kan? Menyolon sampaikannya baik dapat ilon kau ahli hadis. Ilon tuan kau ahli hadis, anak pu betih, anak pu wajib. Anak wajib betih ilon tuan. Tapi menyokalun sampaikan yang pendapat ahli hadis, sampai dapat itu. Kan beda ahli hadis sama ahli hadas kan? Hadas ada dua buah dong, hadas kecil, hadas besar. Maka oleh karena itu dalam hadis dhaif berkata, mak dengan ayah Nabi yang ibu bangkit oleh Allah, kemudian bersyahadat kepada beliau, lalu beliau wafat. Sama seperti Abu Talib. Para alim ulama berkhilafiyah dengan akidah Abu Talib itu Islam atau tetap kafir. Ada yang berkata, ulama berkata Abu Talib tetap dalam Islam, karena saat beliau sebelum wafat Rasulullah menjamin, wahai Abu Talib, wahai paman dan tuan, demi jiwaku di tangan Allah, tolong ucapkan syahadat wahai pamanku, karena aku akan menjamin kau masuk ke dalam surga. Maka beliau mengucapkan syahadat hanya di dalam hati, tidak diucapkan dengan karena kita tahu Abu Talib sejak masa kecil Nabi, beliau selalu membantu Nabi. Nabi berdakwah, beliau memberi uang berangkat. Nabi berdakwah, beliau memberi bantuan. Nabi menyebarkan Islam, beliau memberi jasa.
Tak mungkinlah orang yang memberi jasa bantuan uang kalau dia tidak percaya pada agama Muhammad. Berarti seolah-olah Abu Talib sudah Islam, tapi disembunyikan keislamannya itu agar tidak semakin kacau keluarga kafir Quraisy, Abu Jahal, Abu Lahab. Dia simpan itu. Ini sebagian pendapat ulama. Kenapa Abu Talib dalam hati ucap syahadat? Agar tidak kacau. Yang sama lagi kejadian kasus terbunuhnya Utsman bin Affan. Ketika Utsman bin Affan dibunuh, ketika itu Muawiyah dari Basrah, gubernur Basrah, menyuruh utusan untuk menelusuri siapa yang membunuh Utsman bin Affan. Sehingga ketika disuruh, Ali bin Abi Thalib yang menjadi khalifah keempat itu tidak memberi jawaban secara langsung siapa pembunuhnya, walau Ali bin Abi Thalib tahu siapa yang membunuh. Inilah yang nanti terjadi perang yang disebut perang Yamamah, perang antara Muawiyah dengan Ali, sama-sama sahabat Nabi. Perang. Yang ingin saya katakan, kenapa Ali yang tahu siapa yang membunuh lalu tidak diungkapkan? Karena Ali sengaja menutup agar tidak terjadi perpecahan lebih dalam. Saat itu pihak ketiga yang membenci Islam sudah masuk ke tubuh Islam. Sama lagi sunuk horgonya yang pecawa katanya, sehingga terjadilah perang di Cumbuk kan? Ulama ngon rakyat raw mu perang kan? Dia di Cumbuk daerah Bernun tu PD-nya. Ya benar. Maka oleh kerana itu jemaah dirahmati Allah, inilah yang harus kita pahami, bahawa esok kita akan kembali ke masa fatrah. Maka nantinya demikian dapat dua sampaikan. Nyo lasa tauhidnya adalah ilmu yang wajib kita tuntut. Jadi le katanya tajak but ilmu tauhid, minimal truk rumah dia tak temebut anak dia. Ya. Insya-Allah semuanya nyo sengaja dalam kitab. Nyo buku lentuan. Nyo sengaja tulis bukunya kiban cara orang kuliah, orang kampus bisa membaca dan memahami sifat Allah Subhanahu wa taala. Di sini saya mengajarkan, saya menulis tentang cara bagaimana kita bisa dekat dengan Allah lebih dalam. Saya sentuh dengan ilmu kimia. Saya sentuh dengan ilmu matematika. Surah bertauhid tapi surah ni ilmu matematika, fisika, ilmu biologi, luntamong kono. Termasuk ilmu antropologi kan? Yang kanalun surah manusia purbanya, ana manu. Jadi saya tulis bagaimana caranya semua kalangan bisa membaca lebih dalam tentang sifat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kalau laki pepatah bacut bak Ustaz Abdul Somad. Nyokai tulis bacut Ustaz Somad. Lunjuk bukunya bak Ustaz Somad. Wate di Melabuh. Lo laki Ustaz tolong minta sikit tashih atau muqaddimah buku. Maka icok buku lentuan. Ustaz Somad kalau buku lentuan kau dari uka dari likut dia kan. Ikut dari likut kan. Lama tilu maka menan. Sehingga duduklah hana legonya. Ternyata Ustaz Somad bukan lihat isinya, beliau lihat referensinya. Referensi kitab buku lainnya lalu orang jet pakai buku, ada masalah, pakai ini kan. Tapi referensi yang perlu. Maka lebih daripadanya beliau berucap, maka saya tulis pepatah dari Ustaz Abdul Somad. Maka insya-Allah buku ini sudah ada orang bawa ke apa Eropa, Denmark. Jadi na urang Aceh hiblo buku lon kedeh hijak Denmark puduk ini. Ya, benar. Jadi insya-Allah mudah-mudahan apa yang kita sampaikan yang bermanfaat, dan mudah-mudahan kita selalu dalam rahmat Allah dan selalu dalam akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Maka nantinya dapat kita sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat.